Pak, kalau ini Pak, menurut Bapak manfaat mempelajari ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari itu apa Pak? Terus apa fungsi ilmu kalam dalam kehidupan modern, terutama di kalangan anak muda? Pertama kita harus tahu dulu ilmu kalam itu apa. Sebenarnya ilmu kalam itu hampir sama kayak ilmu teologi, ilmu tauhid, ya kan? Jadi ilmu kalam ini dalam historinya itu perkembangannya itu memang berdasarkan dari aliran-aliran yang berkembang pemikiran di zaman-zaman dahulu ya. Seperti zaman awalnya ya di zaman khalifahan itu sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran tentang tauhid itu. Kemudian zaman Abbasiyah, zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya. Itu mulai berkembang daripada ilmu kalam itu. Jadi intinya itu perdebatan awalnya itu adalah perdebatan tauhid. Jadi berbagai macam lah kalau bicara masalah itu, akhirnya muncullah aliran-aliran dalam ilmu kalam itu sendiri. Nah, kalau kita lihat secara spesifik, sebenarnya konteks ilmu kalam ini dari pemahaman keilmuan atau pemikiran, teman-teman pemikiran itu kemudian berkembang menjadi satu proses dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan itu berkembang. Memang puncaknya itu di zaman Abbasiyah dan sebelumnya juga ada pendahulunya itu di zaman Bani Umayyah. Nah, proses inilah yang kemudian menciptakan pemikiran-pemikiran baru. Munculnya di situ Qadariyah, Jabariyah, kemudian muncul Mu'tazilah, kemudian muncul Wahabiyah dan sebagainya. Ini sebenarnya satu proses yang sangat panjang. Tapi apakah kemudian perkembangan pemikiran itu bermanfaat bagi masyarakat dunia? Sebenarnya kalau kita tengok secara kajian lebih dalam dari tingkat pemahaman keagamaan, sebenarnya sangat bermanfaat untuk meneruskan historikal yang ada di zaman-zaman sebelumnya, baik pemahaman tentang yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat, kan seperti itu sebenarnya. Nah, tapi kemudian muncul konflik-konflik interest politik, kemudian interest sosial dan lain sebagainya. Nah, intinya sebenarnya ilmu kalam sendiri kan muncul sebagai ilmu kan di tahun kurang lebih tahun, kalau di Indonesia kurang lebih tahun 60-70-an, ketika di Indonesia sendiri, ketika dia menjadi sebuah konstelasi keilmuan itu ketika masuknya tahun khususnya di 90-an awal ya, 1980-an awal. Nah, ketika pemikir-pemikir kita di dunia ini belajar di dunia barat dan sebagainya, akhirnya mulai masuklah perlu diajarkan historikal perkembangan ilmu tauhid tadi. Baru disusun, dibuatlah jadi sebuah ilmu pengetahuan, yaitu oleh Harun Nasution, kemudian sampai ke Profesor Nazir Azhar dan sebagainya. Kalau ininya memang sudah ada sebenarnya, tapi ya penyusunan di Indonesia itu baru 1970-an, masuk 1980-an. Karena kalau IAIN kita ini WIN, kalau dulu IAIN itu dia awalnya hanya sebagai sebagai yang mendalami ilmu bahasa Arab, ilmu keislaman, tafsir, tauhid dan lain sebagainya, belum berupa ilmu kalam secara ini. Jadi kalau umpamanya belajar tauhid ya ilmu tauhid misalnya dari Al-Ghazali, kemudian dari
tarekat itu Jalaluddin ahli tarekat itu juga tuh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya seperti itu kan. Nah ini yang kemudian itu. Nah kalau sekarang ya artinya kan tujuannya itu kan awalnya memang salah satunya bagaimana umat Islam ini itu dapat meningkatkan keimanan, bagaimana dia bisa meningkatkan keimanan, memperkuat akidah tauhid dan sebagainya. Sebenarnya kan itu awalnya. Kemudian juga untuk memperkuat landasan tauhid, pemuda-pemuda dan lain sebagainya itu harus kuat secara tauhid. Kemudian pemuda-pemuda ini punya garis penjelasan terhadap histori, kemudian terhadap kematangan dalam bidang ilmu tauhid. Sebenarnya awalnya situ. Tapi sepanjang yang saya pelajari di ilmu kalam itu bicaranya banyak konflik. Memang banyak konflik. Justru yang muncul adalah bagaimana pandangan-pandangan tokoh-tokoh terdahulu terhadap perkembangan ilmu kalam itu sendiri. Misalnya bagaimana munculnya di awal aliran Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian diimbangi lagi oleh aliran Wahabiyah, kemudian diimbangi oleh Qadariyah, Jabariyah, kemudian muncul lagi Mu'tazilah, ya kan? Nah, ini dinamikanya sangat kencang nih dalam konstelasi pemikiran. Tambah lagi di akhir ketika ada di zaman Pak Ali bin Abi Thalib itu munculnya Khawarij. Begitu Khawarij sudah muncul, nanti itu muncul yang disebut dengan fundamentalisme radikalisme. Kata-katanya ya fundamentalisme radikalisme, padahal Khawarij juga keluarnya itu adalah bagaimana untuk memurnikan dukungan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ibarat seorang suami istri kemudian membunuh istrinya sendiri, ya kan? Khawarij itu kan sebenarnya pendukung Ali yang kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib karena keluar dari kesepakatan yang disepakati oleh Ali bin Abi Thalib dalam hubungan perdamaian, kan seperti itu. Nah, jadi sepanjang ilmu kalam itu, pengetahuan saya itu yang saya lihat dan saya baca, itu kemudian muncul pandangan-pandangan yang bersifat konflik kepentingan. Walaupun di situ ada kajian keilmuannya, ada pembahasan masalah ilmunya, tapi yang muncul adalah konflik kepentingan, mengedepankan masing-masing aliran-aliran kembang. Seperti itu. Berarti sekarang masih perlu nggak mempelajari kalam lebih berdasarkan? Ya kalau saya lihat sih kalau soal penting atau tidak penting itu ya sebenarnya masih perlu kita. Tapi ilmu kalam itu tinggal lagi penyusunannya. Apakah memang dia itu ingin menunjukkan bahwanya aspek tauhidannya semata, pandangan-pandangan yang modernis dan moderat, atau dia pandangan-pandangan yang fundamentalis, radikalis, ya kan seperti itu. Jadi ini yang agak repot sebenarnya, apakah gitu. Tapi di dalam ilmu kalam itu sendiri, ya memang bunyinya kayak gitu susunannya sekarang ini. Susunannya ya bicara tentang sejarah bagaimana itu munculnya Qadariyah, Jabariyah, sejarah tokohnya siapa, ilmunya siapa, kemudian Mu'tazilah di situ seperti apa. Itu yang muncul secara historis, ya kan? Nah, sampai sekarang kan kalau umpamanya kita lihat Mu'tazilah aja, Mu'tazilah itu kan menjadikan paham Mu'tazilah sebagai paham negara dinasti Abbasiyah. Sampai orang-orang yang tidak mau ikut di dalam paham Mu'tazilah maka dia dicambuk, di penjara. Pertanyaan kita, apakah Islam begitu? Di mana universalisme Islam? Kemudian di mana letak pandangan humanisme Islam? Rahmatan lil alamin itu di mana? Ini pandangan seperti ini yang
Tapi kalau di dalam kalam ya sesungguhnya menurut saya sementara ini ya begitu. Memang kita mengkaji suatu keilmuan yang sifatnya secara historikal, historinya begini, tokohnya ini, alirannya ini, pendapatnya ini seperti ini. Bagi kalangan Khawarij, kemudian kalangan Syiah dan sebagainya itu hak mereka di dalam perspektif historisnya kan. Jadi kan kalau kita bicara masalah landasan historis itu sudah terjadi. Begitu orang Syiah kemudian harus betul-betul dari Nabi yang gitu, kan dia memiliki alur histori yang berbeda. Kemudian yang dibuat oleh Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini yang mana? Mana yang benar di dalamnya? Syiah juga kan kemudian berkembang menjadi sebuah agama, disebut sebagai agama. Dia juga tidak menyebut apakah dia Islam atau tidak, tapi berkembang seperti itu. Tak ada yang menyatakan bahwa dia Islam Syiah, ya kan? Islam Syiah. Tapi Islam Syiah sendiri ya gimana potret sesungguhnya? Akhirnya kan kalau kita baca di dalam literatur yang berbau Syiah juga punya nabi-nabi, kemudian punya rijalul hadis sendiri, kemudian penurun riwayat hadis sendiri, sehingga dia punya Al-Quran sendiri dan punya hadis. Jadi kan berbeda. Itu satu pandangan. Ini ada pandangan yang lainnya berbeda memandang Syiah itu seperti apa. Saya pikir seperti itu kalau. Jadi kalau pertanyaan bagaimana kalau anak muda sekarang bicara ini, bagus. Minimal dia paham gitu loh secara histori. Menjalani sejarah. Iya, dia paham bahwa dinamika pikir, perdebatan ideologis, perdebatan filosofis, kemudian perdebatan di dalam kejiwaan itu dia menjadi tercerahkan. Enjoynya kita bicara masalah filsafat itu kita memiliki satu pencerahan. Saya suka sekali mempelajari seperti ini. Kenapa? Karena bagi saya kita sebagai akademisi juga kemudian memposisikan diri kita sebagai akademisi yang bisa melihat itu secara komprehensif. Maka misalnya kita kaitkan dengan era kekinian misalnya. Saya di tahun 2019, 2014 misalnya, ketika pandangan politik, politik yang berkembang di Indonesia, misalnya, pilpres itu harus milih A, milih B, milih C, ini apa landasan ini kan, akhirnya kan terlepas dari pandangan-pandangan sosiologis ataupun alasan-alasan politik lainnya itu, akhirnya balik pandangan kita sebagai seorang muslim. Bagaimana cara kita memilih seorang muslim itu dengan pandangan tertentu, ya, misalnya capresnya siapa, ini siapa. Ya. Ternyata dalam pandangan yang humanistik, ya, dan pandangan yang komprehensif, kita lihat sebenarnya biasa saja. Nah, perbedaan pandangan, perbedaan pikiran, perbedaan cara kita menyampaikan argumentasi dan sebagainya itu biasa. Ya. Kenapa? Karena di dalam Islam juga sebenarnya perbedaan itu sudah lama ada. Nah, kita yang paling di depan tuh ya sudahlah, yang paling jadi mana yang menurut kita baik, mana yang menurut kita logis, objektif, ya kita dukung, kita ini. Jadi waktu perdebatan kencang di era 2019 misalnya, kencang banget tuh antara Jokowi, Prabowo, ini kan, pilihan seperti itu kan. Ini kalau kita bicara ilmu kalam, kita memandang bahwa itu di dalam histori, di dalam sejarah, ternyata dinamika umat Islam juga lebih kejam daripada itu. Ya, bagaimana Ali bin Abi Thalib bisa terbunuh? Apa yang melatar belakangi Ali bin Abi Thalib bisa terbunuh? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan terbunuh. Ya kan? Kemudian si Abbas bisa terbunuh di awal di zaman
Umayyah. Yang Bani Umayyah. Bani Umayyah mengambil alih dari ini keluarga besarnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian di Bani Abbasiyah bisa terjadi transisi begitu luar biasa. Ini fakta sejarah yang saya nggak tahu sumbernya seperti apa, tapi dinamika sejarahnya berdasarkan aliran-aliran pemikiran ilmu kalamnya itu ada. Ya, saya bicara pada pandangan-pandangan ketika itu terjadi. Sedangkan kalau bicara masalah isi dari konten daripada ilmu kalam sendiri itu, ya itu hal yang lain ya. Seperti itu. Ada lagi? Kalau ini Pak, misalnya kan kita belajar ilmu kalam, hal-hal dasar untuk belajar ilmu kalam itu apa? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat itu kan kalau di dalam mempelajari ilmu kalam itu, ya yang pertama kan pedoman kita dulu, misalnya pedoman kita itu Al-Quran, hadis, kemudian ijtihad dan qiyas. Itu sebenarnya yang bisa menjadi dasar ya. Al-Quran sebagai pedoman kita, hadis sebagai pendukung daripada Al-Quran, kemudian ijtihad itu adalah hasil-hasil pemikiran yang sudah berkembang di masyarakat, hasil-hasilnya ijtihad. Kemudian qiyas itu adalah penguatan daripada hasil-hasil ijtihad. Ya, hasil ijtihad itu menjadi qiyas. Qiyas itu kan adalah mengumpamakan. Misalnya kita di tengah hutan yang tadinya haram untuk makan babi, tapi kalau untuk menyelamatkan kehidupan kita jadi halal untuk makan babi. Ya kan, itu pengkiasan. Qiyas. Kalau ijtihad sama, metodenya itu qiyas. Tapi kan ijtihad itu biasa sudah kumpulan hasil pikir kemudian ditetapkan oleh ulama, itu menjadi ijtihad. Ijtima jadinya, ijtima melalui metode ijtihad. Ijtihad kumpul dan macam. Kalau qiyas, ya qiyas kan metode juga. Metode yang ditetapkan untuk mengkiaskan sesuatu yang sifatnya lebih bagaimana kemaslahatan umat seperti itu. Karena kan untuk menjawab problematika kehidupan modern itu perlu ijtihad, perlu qiyas. Jadi apa fungsi ilmu kalam dalam kehidupan modern terutama pemahaman Anda sendiri? Ya tadi itu kalau kita bicara fungsi, kalau kita bicara masalah internalisasi. Jadi internalisasi itu adalah bagaimana seseorang anak muda itu mampu menyerap informasi, menyerap pengetahuan, kemudian menginternalisasikan di dalam diri dia, ya kan? Nah, kamu baca nih ilmu kalam, kamu belajar ilmu kalam, kamu tahu fakta sejarah, kamu tahu tokoh, kamu tahu orang-orang di sekitar, kamu tahu histori dan hubungan dengan misalnya peradaban Barat dengan peradaban Islam, bagaimana pertarungan seperti apa. Jadi bagaimana itu berfungsi untuk ke dalam diri kita, menginternalisasi di dalam diri kita. Ya kan? Jadi upaya akal pikir kita, akal pikir kita itu diterjemahkan menjadi satu sikap-sikap dan pandangan-pandangan. Ada. Itu yang paling penting. Kalau sudah kita mampu menginternalisasikan dalam diri kita, maka sikap hidup kita itu menjadi lebih baik lagi. Tapi jangan dinamika konfliknya yang berkembang. Sehingga kalau umpamanya kita mengedepankan bicara filsafat itu kita lihat dari sisi konflik yang terjadi. Saya pertarungan antara Abbasiyah dan ini, kemudian pertarungan kelompok ini, kemudian bagaimana Qadariyah protes terhadap Jabariyah, kemudian Jabariyah protes terhadap Qadariyah, kemudian ada ini kan, itu dinamika konflik. Ya. Kita itu tentang sebakat itu sudah jadi. Masalahnya di dalam hal sejarah namanya profan. Dia sudah profan, dia sudah biarkan dia sebagai satu hal yang profan. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana kita menyikapi situasi seperti itu. Nah, kalau kita sudah mempunyai pandangan yang sifatnya objektif, logis, dan kita memahami alur historis, saya pikir kita menjadi seorang yang berkepribadian,
yang memiliki pandangan-pandangan yang bijak dan objektif, kan seperti itu. Jadi ilmu kalam itu berfungsi untuk bagaimana menginternalisasi keilmuan itu di dalam diri kita secara menyeluruh dari akal pikir, kemudian dari sikap dan perilaku dan sikap. Akal pikir itu berarti ya, pikiran kita sudah mulai digelitik, oh ini seperti ini, seperti ini. Ketika kita melihat pandangan-pandangan yang ada itu, kita akan melihat pada objektivitas. Oh, ternyata objektifnya itu seperti ini. Sehingga kita memiliki dari pandangan yang objektif, kita memiliki perilaku yang objektif. Artinya dalam pandangan manusia itu kita tahu norma-norma. Oh ini agak nyimpang, ini. Nah, kadang-kadang kita tuh tidak sadar. Maka munculnya kalau orang yang tidak belajar filsafat dan belajar ilmu kalam, biasanya dia mudah untuk dikompori. Itulah munculnya kaum radikalis. Nah, disuruh ini kasih bom, nah, kamu ke situ ya. Oke, kalau ledak ke bom juga. Tahu kalau bom ini bakal meledak ke diri dia. Itu yang menjadi persoalan itu. Setelah itu terjadi, munculnya sikap yang betul-betul objektif, ya, sikap kita tadi. Jadi kita punya sikap yang baik. Kalau digambarkan akal pikir, kemudian perilaku dan sikap itu kan sesuatu yang sangat filosofis dan bisa diartikan sebagai sesuatu yang sangat bijak. Itu sikap. Sebenarnya kan kalam itu kan, ilmu kalam itu kan ilmu kalam itu bahasanya itu ilmu tentang kata-kata, ya bahasa. Kalau didekatkan dengan ilmu tauhid itu kan salah satu istilah saja. Bahasa lainnya kan sebenarnya teologi, ilmu tentang Tuhan. Kalau bicara masalah itu kan Tuhan. Nah, cuman itu perbedaan bahasa saja. Tapi sebenarnya kalau yang dibicarakan sebenarnya itu selain aspek historis tadi, ialah idiomatik tentang bagaimana keberadaan Tuhan. Ya kan dia akan bicara siapa Tuhan, di mana Tuhan, ya kan masing-masing aliran juga kemudian akan berbicara itu. Kemudian